Okay, haleluya. Amen, amen. Ya, right. Saudara, malam ini kita merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan. Ya, Paskah is Passover. Jadi itu hari Jumat lalu ya kita tentang apa ini kematian Yesus saat dia disalibkan. Kita panggil Good Friday or the Passion of Christ. Dan hari ini kita merayakan Hari Kebangkitan. Ya, banyak orang sebut Paskah, ya, or Passover atau Easter. Setengah gereja dan orang panggil Easter, tapi saya suka sebutkan Hari Kebangkitan karena Yesus telah bangkit dari kubur, ya. Dan malam ini dengan waktu yang kita ada, saya tergerak untuk mengkongsikan kepada kita tentang Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang selepas dia bangkit dari kubur, ya. Dan saya akan mau sentuh tentang ini dan siapakah orang-orang yang Yesus telah mempernampakkan dirinya kepada mereka dan apakah yang kita boleh belajar daripada sana, message yang akan mendorong kita pada malam ini saat kita mengingati kebaikan Tuhan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya. Puji Tuhan. Karena setiap tahun kita merayakan perayaan-perayaan kita, ya, kita merayakan kelahiran Yesus, kita merayakan hari Pentakosta, kita merayakan Paskah, kita merayakan hari kebangkitan, kebangkitan Yesus dan semuanya. Dan seolah-olah kita sudah biasa dengan firman Tuhan. Dan sebenarnya banyak orang Kristen hari ini lebih mengkritik, ya, mengkritik firman Tuhan atau mendebatkan firman Tuhan, ya, berbanding dengan dulu, zaman dulu firman Tuhan itu diwawarkan, diberitakan dan diterima begitu saja. Tapi hari ini karena dunia modern kita penuh dengan informasi, kita berada di dalam the age of computer technology, ya. Jadi banyak orang banyak orang tahu banyak hal. Jadi kalau datang kepada firman Tuhan, pengajaran Alkitab, kalau kita mau sampaikan pelajaran Alkitab, mereka debatkan karena kita berada di dalam dunia informasi, zaman modern. Jadi banyak orang tahu banyak hal, right? Dan seolah-olah kita sudah biasa. Dan banyak juga orang di gereja hari ini begitu, ya, pintar-pintar semuanya, ya. Jadi firman Tuhan kalau diberitakan itu seolah-olah kurang menyentuh, kurang menarik perhatian mereka karena di dalam pikiran mereka katanya, oh saya sudah tahu. Apa yang dikhotbahkan saya sudah tahu. Tapi saya pikir ya baik sekali kalau kita menyimpan hati yang mau belajar. Walaupun barangkali kita sudah banyak tahu karena kita membaca, kita melihat, kita menonton, kita lihat semuanya di dalam media, dalam internet, di dalam YouTube, dan kita tahu banyak hal. Penting untuk kita mengadakan hati yang selalu mau ingin belajar. Dan setiap kali firman Tuhan diberitakan, kita mengatakan saya mau belajar. Saya mau menerima sesuatu, saya mau pelajari sesuatu, saya mau mendengar, saya mau memberikan fokus untuk mendengar firman Tuhan. Dan benar saudara, pada hari ini, zaman ini, media, setan itu memakai media untuk meracuni pikiran manusia. Ya, dan kita semua tahu itu. Setan pakai media, channel-channel media untuk meracuni pikiran manusia. Tapi yang menariknya, Tuhan juga sebenarnya memakai channel-channel media untuk memberitakan firman Tuhan dan untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Itu perkara luar biasa. Jadi seperti suatu pertembungan di antara kebaikan dan kejahatan, kerajaan Tuhan dan kerajaan setan, seperti suatu
battle ya, battle, satu pergelutan ya, suatu peperangan di sana. Jadi saudara, media, channel-channel media itu penting bagi kita. Ya, biarlah kita mengenal Tuhan melalui channel-channel ini. Ya, walaupun banyak juga hal-hal yang buruk dan negatif yang boleh mempengaruhi kita, tapi biarlah kita berdoa Tuhan pimpin kita untuk mengenal kebenaran. Jadi hari ini saya berpikir apa yang mau dikongsikan. Karena setiap tahun kita juga mengkhotbahkan, mengajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya, dan kita merayakan Matius 28, Markus 16, Lukas 24, malaikat mengatakan dia tidak ada di sini, dia bangkit, ya, he is not here, for he is risen. Dan banyak firman Tuhan dikhotbahkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh, karena di zaman modern kita banyak informasi tentang bukti-bukti, ya, evidences tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus, karena banyak juga yang mau merusakkan, ya, tentang kebenaran tentang kematian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya, untuk meracuni dan menggugat iman kita. Tapi pada masa yang sama kita juga boleh mendapatkan, ya, sumber-sumber yang mengajar tentang kebenaran dan juga bukti-bukti tentang kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Begitu luar biasa, ya, saudara-saudara. Tapi saya dorong kita, mungkin saya tidak akan sebutkan, saya akan lupa nanti, tapi sebelum saya lupa saya akan sebutkan, kita harus terus berpegang kepada iman kita. Kita harus terus melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus walaupun dunia berubah, walaupun kita berada dalam zaman modern, teknologi, informasi yang luar biasa, saudara-saudara, yang begitu menggugat iman orang Kristen, biarlah kita tetap percaya Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah benar, Dia telah bangkit, dan Dia akan datang kembali. Dialah yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi hakim kepada mereka yang hidup dan yang mati, dan pada akhirnya kita akan berdepan dengan Dia di tempat pengadilan. Luar biasa. Nah, biarlah saudara, apapun yang terjadi dalam dunia ini, biarlah kita tetap berpegang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya akan masuk kepada orang-orang yang Yesus menampakkan diri setelah Dia bangkit dari kubur, ya, dari kubur. Yang pertama, Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena, kita boleh baca itu ceritanya dalam Yohanes 20 dari ayat 11 hingga 18. Dan juga Markus 16 ayat 9 hingga 11. So kita akan baca Markus 16, 9 hingga 11. Ayat 9 hingga 11. Ya. Pada hari pertama, first day of the week, para wanita pergi ke kubur Yesus di waktu fajar menyingsing, waktu pagi, awal pagi, dan walaupun sekumpulan wanita pergi ke kubur Yesus, tapi Maria tinggal di situ sehingga dia melihat Yesus. Maria begitu susah hati karena Yesus telah ditangkap, diadili, dia telah disalibkan dan dikuburkan, dan Maria merasa kehilangan Yesus. Ya, Maria Magdalena ini seseorang yang sudah mengikuti Yesus. Dia mengalami kuasa Tuhan Yesus setelah Yesus mengusir 7 roh jahat daripada dia dan mengubahkan kehidupan dia. Dalam Markus 16 ayat 9 hingga 11 katanya di sini, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Hari pertama itu hari ke-8. Ya, hari ke-7 dalam kalender Yahudi adalah Sabat. Dan ini hari ke-8, maksudnya hari pertama pada minggu, seperti hari Isnin buat kita pada hari ini. Ya, tapi hari pertama bagi orang Yahudi adalah hari Ahad, hari Minggu. Jadi hari pertama itu berbicara tentang permulaan yang baru. It's a new beginning, permulaan yang baru. Jadi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula, first, he appeared first. Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan.
Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Luar biasa. Di sini, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pertama-tama, mula-mula, first, He appeared to Mary Magdalene. Dan setelah itu Mary Magdalene pergi kepada murid-murid Yesus yang sedang berkabung, sedang menangis, yang sedang bersembunyi di ruangan atas, memberitahu mereka bahwa dia telah melihat Yesus. Tetapi kata firman Tuhan di sini, tetapi mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya, saudara-saudara? Karena pada waktu itu di zaman mereka, budaya mereka, wanita itu tidak ada kelas dan tidak ada yang boleh didengar atau tidak ada yang boleh dipercayai apabila seseorang wanita berbicara. Itulah mereka tak percaya. Tapi saya rasa begitu interesting sekali karena orang yang pertama Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit adalah seorang wanita. Seorang wanita. Jadi hari ini kita melihat bagaimana Yesus bangkit dari mati, bukan saja memberikan kita kemenangan atas dosa dan juga keselamatan yang kekal, hidup yang baru, tetapi Yesus juga memulihkan status wanita, memulihkan image wanita. Bukan kita meletakkan wanita itu begitu tinggi, tetapi Yesus memberi pemulihan dan juga pemulihan kepada status dan juga image wanita. Di sini Yesus memilih seorang wanita untuk menyampaikan berita kebangkitan pertama kepada para rasul dia. Ya, jadi pemberitaan kebangkitan itu dilakukan oleh wanita pertama. Wanita diberikan kepercayaan untuk memberitakan message kebangkitan. Selain daripada itu, Maria menerima suatu peneguhan tentang janji Yesus, kasih Yesus. Ya, karena seolah-olah Maria Magdalena kehilangan Yesus, tapi dia telah melihat Yesus kembali. Seolah-olah Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, katanya, "Oh, aku tidak hilang, Maria Magdalena. Aku tidak mati berada dalam kubur, Maria Magdalena. Aku tetap hidup, aku ada di sini dan aku menyertai kamu." Luar biasa ya, luar biasa. Jadi di sini dia menampakkan diri pertama kepada Maria Magdalena. Jadi kepada ibu-ibu, kepada wanita-wanita, cewek-cewek di luar sana, Tuhan Yesus mengasihi Anda dan Tuhan Yesus percaya kepada Anda. Tuhan Yesus boleh memakai Anda untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus. Di dalam Lukas 24 kita boleh baca dari ayat 13 hingga ayat 35. Setelah Yesus mati di kayu salib dikuburkan, bagi mereka sudah selesai karena mereka belum mengerti perkataan Yesus. Belum mengerti perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Bagi mereka perkataan itu seolah-olah tak boleh masuk ya. Sekurang-kurangnya 3 kali Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa dia akan ditangkap, diadili dan dia akan sengsara, dia akan dibunuh. Dan katanya selepas 3 hari dia akan bangkit kembali. Tapi seolah-olah message tak masuk. Jadi sewaktu kejadian terjadi, Yesus mati di kayu salib, dikuburkan. Seolah-olah bagi murid-murid Yesus sudah habis cerita. Tidak ada lagi Yesus. Yesus ada di dalam kubur. Jadi dua orang ini pergi pulang ke kampung ke Emmaus. Dan sewaktu mereka berjalan, Yesus menyertai. Kita tidak boleh mengerti, kita tak boleh mengerti kenapa Yesus memilih untuk berjalan bersama dengan mereka. Adakah Yesus tidak ada yang perlu dilakukan? Saya percaya ada sesuatu yang penting Yesus harus lakukan untuk menyertai mereka di dalam perjalanan mereka balik ke Emmaus. Jadi sewaktu mereka berbicara, mereka bercakap-cakap tentang apa yang terjadi di Jerusalem, yang terjadi kepada Yesus, orang yang hebat, nabi yang luar biasa,
Yesus datang menyertai mereka dan mengikuti perbualan mereka. Dan Yesus tanya mereka, apakah yang kamu perbualkan? Dan mereka berkata, adakah engkau saja orang yang asing di sini yang tidak ada di Yerusalem sewaktu kejadian ini terjadi? Jadi Yesus memberitahukan mereka dan berkongsi kepada mereka. Ayat 25 di dalam Lukas 24. Ayat 25, Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh Alkitab, seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi waktu mereka, Yesus menyertai mereka dan mereka perbualkan apa semuanya. Dan Yesus seolah-olah menegur mereka, kamu ini orang bodoh, lambannya hati kamu untuk percaya. Begitu slow ya untuk percaya. Lalu Yesus memberikan mereka Bible study. Yesus menjelaskan kepada mereka di dalam firman Tuhan, terutamanya dalam surat Musa dan juga para nabi. Seolah-olah Yesus berikan Bible study, katanya, ini firman adalah aku, ini firman berbicara tentang aku, ini nubuatan adalah tentang aku. Jadi Yesus menjelaskan bahwa semua yang terjadi kepada dia, yang terjadi di Yerusalem itu, semuanya tertulis dalam firman Tuhan. Luar biasa. Bagaimana diberkatinya dua orang ini, Kleopas dan temannya, diberikan Bible study oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kenapa ini penting, saudara, bagi kita? Karena ini berbicara kepada kita bahwa firman Tuhan, Alkitab itu, segala tulisan dalam Alkitab, terutama perjanjian lama yang menyebut tentang Mesias, semuanya adalah benar. Dan sebenarnya nubuatan-nubuatan itu semuanya terkabul di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Begitu tepat sekali, akurat sekali, begitu luar biasa. Jadi Yesus memberitahukan kepada Kleopas dan temannya, katanya, firman Tuhan dalam perjanjian lama adalah benar. Karena ia berbicara tentang aku dan semuanya dikabulkan di dalam aku. Kita boleh mempercayai firman Tuhan. Kita boleh mempercayai Alkitab yang kita ada, saudara-saudara. Juga di ayat 32, kata mereka, sewaktu Yesus makan bersama dengan mereka, tinggal di rumah mereka, Yesus memecahkan roti, lalu mereka melihat itu Yesus dan Yesus hilang di depan mata mereka. Mereka berkata, ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Yang mau dikatakan Tuhan Yesus kepada kita lagi di dalam kejadian ini adalah Dia menyertai kita. Dan bagaimana kita tahu bahwa Dia menyertai kita? Memang pertama firman Tuhan, kita berlandaskan firman Tuhan. Yesus sendiri berkata, aku tidak akan melupakan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Matius 28:20 kata Yesus, lihatlah aku menyertai kamu sampai ke ujung bumi. Yesus menyertai kita. Tapi salah satu juga saksi yang kita tahu bahwa Yesus menyertai kita adalah perasaan berkobar-kobar. Apabila kita menyembah Tuhan, melihat firman Tuhan, baca firman Tuhan, bersekutu dengan Dia, kita akan berkobar-kobar hati kita. Bahasa Inggris kata, our heart burns within us. Saya suka itu. Yang kedua yang kita belajar di sini adalah Yesus menampakkan dirinya di dalam memecahkan roti, in breaking of bread. Ayat 30 dan 31.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Yesus membuka mata mereka sewaktu Yesus memecahkan roti, memecah-mecahkan roti. Breaking of bread, itu kita panggil perjamuan kudus. Communion atau perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu berbicara tentang communion atau persekutuan. Jadi bukanlah setiap minggu atau sekali sebulan kita ada perjamuan kudus, Yesus dinyatakan, saudara-saudara. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya apabila kita ada persekutuan dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam hidup doa kita, hidup firman Tuhan, hidup saat teduh, hidup bersekutu, menantikan Tuhan dalam hadirat Tuhan, disitulah kita akan menerima pernyataan Yesus dan kita akan mengenal dia. Jadi penting di sini message-nya tentang orang ini yang ke Emmaus itu. Penting apa yang kita pelajari di sini adalah kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga, dia menampakkan diri kepada 11 murid-murid Yesus, terutamanya kepada Thomas. Yohanes 20 ayat 19 dan 20. Di ayat 19 hingga 20, Yesus menampakkan diri 2 kali. 8 hari jarak dia. Yang pertama, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya waktu Thomas tidak ada. Dan selepas 8 hari, dia kembali lagi menampakkan diri waktu Thomas ada. Sewaktu dia menampakkan diri kepada murid-murid Yesus waktu Thomas tidak ada, mereka memberitahu Thomas, "Thomas, Yesus datang." "Oh, aku tak percaya," kata Thomas. Setelah 8 hari, Yesus kembali. Dan Yesus berkata, "Thomas, letaklah tanganmu di tanganku, tempat di mana luka-lukanya, di sisinya, di kakinya." Lalu Thomas merasakan itu dan dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20:28. Thomas percaya Yesus karena dia melihat Yesus. Tapi kata Yesus, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Oh, begitu diberkati kita hari ini, saudara-saudara. Jadi kadang-kadang hari ini banyak orang seperti itu ya. Kalau mereka prayer meeting, mereka berdoa untuk kebangunan rohani, lawatan Tuhan. Mereka menantikan suatu lawatan yang luar biasa, yang tangible, yang begitu dramatik mereka perlukan. Dramatik. Sebenarnya tak perlu, saudara, tak perlu. Kita hanya percaya dalam iman. Percaya. Hal-hal itu boleh terjadi. Pengalaman dramatis akan terjadi. Lawatan Tuhan yang luar biasa boleh terjadi. Tapi biarlah Tuhan yang melakukan. Biarlah kita percaya Dia walaupun kita tidak melihat Dia. Seperti apa yang Petrus katakan, 1 Petrus 1 ayat 7 dan 8. Selepas itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya lagi di Danau Tiberias dekat Galilea. Yohanes 21 ayat 1 hingga 19. Dan setelah mereka, ya karena Petrus berkata, saya pergi memancing, menjala. Yang lain ikut, 7 orang mereka. Waktu itu mereka tidak dapat apa-apa, tapi Yesus di tepi pantai berkata, "Kamu ada tangkap apa-apa?"
Katanya tidak ada semalaman. Kata Yesus, labuhkan pukatmu di sebelah. Dan mereka mendapat banyak ikan. Lalu Yohanes mengenal bahwa itu Yesus. Dan setelah peristiwa itu mereka sampai ke tepi pantai, Yesus berada di sana. Dan mereka membakar ikan, Yesus suruh mereka makan. Dan sewaktu mereka sedang makan, Yesus berbicara kepada Petrus. Kenapa Petrus ya? Petrus yang dipinpoint oleh Yesus. Dan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? 3 kali Yesus tanya Petrus. Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan ketiga kali Yesus tanya Petrus lagi, Petrus begitu susah hati, kecewa dan berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, berilah makan domba-dombaku. Di sini seolah-olah Yesus memulihkan Petrus. Kita ingat bahwa Petrus dia menyangkal Yesus. Hatinya remuk, hancur, dia menangis. Begitu kuat sekali waktu dia menyangkal Yesus. Saya pikir Petrus memikirkan bahwa dia sudah tidak layak lagi. Hancur hatinya. Tidak ada peluang lagi. Di sini Yesus seolah-olah dia memulihkan Petrus kepada posisinya. Memulihkan Petrus kepada panggilannya. Memulihkan Yesus kepada pelayanan dia. Memulihkan Yesus melalui kasih yang ada di dalam Petrus untuk Yesus. Dia dipulihkan. Saudara, mungkin ada di antara kita memerlukan ini. Walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita, barangkali kita pikir Tuhan tidak mau pakai kita lagi. Tuhan sedang tanya dalam dirimu, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Adakah engkau mengasihi aku lebih daripada dunia? Adakah engkau mengasihi aku daripada keinginan-keinginan dunia, daripada hidup ya boros, daripada hidup duniawi? Adakah engkau mengasihi aku lebih daripada apa yang engkau ada? Pelayanan itu harus dimotivasikan karena kasih akan Yesus. Disitulah pelayanan terjadi. Banyak orang mau melayani hari ini karena ingin mau dikenal, ingin mau jadi famous, ingin ada gereja yang besar, ingin ya begitu, ya famous lah. Tapi biarlah pelayanan kita itu terhasil dan dimotivasikan karena kasih akan Tuhan Yesus Kristus. Petrus dipulihkan oleh Yesus. Dan yang terakhir, nomor 5, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya lagi. Matius 28, Lukas 24, Markus 16, Kisah Rasul 1. Yesus menampakkan diri kepada mereka, membawa mereka ke atas gunung. Sebelum Yesus terpisah, diangkat, masuk ke surga. Duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Kita boleh baca ini dalam Matius 28, Markus 16, Lukas 24. Apa yang kita lihat di sana sewaktu Yesus menampakkan diri kepada mereka sebelum dia terangkat ke surga? Yang pertama, Yesus menguasai mereka. Memberikan mereka kuasa. Lukas 24, 49 katanya, jangan tinggalkan Yerusalem sehingga Anda dikuasai dengan kuasa yang dari atas. Kisah Rasul 1:8 berkata, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Matius 28, 18, 19, Yesus berkata, segala kuasa di sorga di bumi diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Mereka diberikan kuasa, they were empowered. Itu message sama dengan kita hari ini. Yang kedua, Yesus mengutus mereka, commission them. Pergilah, kata Yesus. Pergilah. Itu message yang sama bagi kita hari ini. Pergilah. Yang ketiga, Yesus memberikan mereka suatu kepastian. Assurance. Kepastian apa? Yesus berkata, lihatlah aku menyertai kamu sampai ke ujung bumi. Assurance of His presence. Yesus menyertai kita. Yang percaya kepada Dia. Yesus menyertai kita sampai ujung bumi. Yang melayani Dia. Yesus menyertai kita sampai ke ujung bumi. Mungkin yang sudah lemah, yang kecewa, yang mau menyerah. Yesus menyertai Anda
sampai ujung bumi. Dia menyertai kita. Jadi 3 perkara di sini setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Dia memberikan kuasa, dia mengutus, dan dia memberikan kepastian. Saudara-saudara, inilah yang terjadi setelah Yesus bangkit dari mati, menampakkan diri kepada orang-orang ini setelah dia bangkit dari mati. Dan message semuanya sama untuk kita hari ini, saudara-saudara. Marilah kita sama-sama berdiri bagi Tuhan, melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan, sampai selesainya hidup kita di dalam dunia ini. Tuhan Yesus benar, Tuhan Yesus hidup karena dia telah bangkit dari mati. Haleluya saudara-saudara. Biar Tuhan memberkati Anda. Kuatkanlah iman kita kepada Tuhan. Berpeganglah kepada kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena dialah yang akan kembali. Dan dialah yang akan mengadili kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati Anda. Shalom, shalom, dan selamat malam. Amin. Amin.